Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Seragam kita sudah merah-merah, artinya kita harus semangat dan bersukacita. Amin. Karena bulan ini adalah hari kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Kita bersyukur kita boleh ada di bangsa ini untuk berdoa dan biar bangsa kita semakin dipulihkan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kita bersuka cita sebab kita adalah umat-umat yang merdeka. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak kami sembah. Kita berdoa buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan kembali lagi. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu. Ku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kembali kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terlebih Tuhan saat ini kami bangsa-Mu, umat-Mu merayakan kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan senantiasa bangsa kami di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan. Dan kami masyarakat Indonesia hidup dalam damai sejahtera, sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Karena kami ada anak-anak Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga Tuhan saat ini Engkau memenuhi hati dan pikiran kami dengan roh puji-pujian, roh yang menyembah-Mu. Untuk sama-sama kami Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati Tuhan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat sehingga firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tabiskan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan. Katakan sekali lagi, ya Allahku. Amin. Ya Tuhan, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita berdoa bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, amin, segala bangsa kami sujud yes. Kepadamu, amin Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah, amin, segala bangsa sujud menyembah Tuhan. Haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Yesus, layaklah, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak kami puja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan memuji kembali Tuhan Yesus. Kami akan bersorak-sorai kembali Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami Tuhan berikan suara yang terbaik, memberikan hati yang terbaik Tuhan, bagi kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Besar. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam tangannya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nyatakan dengan imanmu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala
kuasa tunduk dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita panggil anak-anak Awesome Kids untuk didoakan. Haleluya. Ya Yesus sayang,
Bapak Ibu, kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami membawa anak kami Tuhan untuk Engkau berkati, untuk Engkau senantiasa pimpin Tuhan anak kami ini dari masa kecil mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh mengenal Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Lalu sebentar pengajaran di AWK Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan hati yang bersuka cita buat anak kami ini, hati yang baik, hati yang lembut, hati yang senantiasa mau mendengar didikan dan kebenaran yang daripada firman Tuhan untuk bekal kehidupan mereka di masa yang akan datang ya Tuhan. Berkati Bapak anak kami ini dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, baik, memberkati pendidikan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau menjamin masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga kedua orang tua. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati pekerjaan, usaha bisnis apapun Tuhan yang dikerjakan, yang diupayakan oleh kedua orang tua untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak mereka dan kebutuhan keluarga dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak trainer yang akan mendidik, mengajar dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh anak kami. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan Tuhan anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganku, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku Kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami tersanjung dengan kuasa-Mu, kami tersanjung dengan berkat-Mu, kami tersanjung dengan mujizat-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami semua juga ingin menjadi penyembah-Mu Tuhan, baik di keluarga kami Tuhan, di rumah tangga kami Tuhan, di kantor kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami ingin menjadi penyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam, kami mau fokus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami banyak pergumulan, kami tahu Tuhan kami banyak masalah. Tapi saat ini Tuhan kami mau menanggalkan semuanya Tuhan. Kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, supaya kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan nanti tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman itu menjadi rema, jadi kekuatan buat kami. Dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri. Kita akan angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Terima kasih untuk tim profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian, penyembahan. Biarlah puji-pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya hari ini kita semua semangat, ya, sukacita karena kita baru merayakan ulang tahun bangsa kita, ya. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Tidak ada yang tidak tahu, ya, kecuali yang masih bayi, dia belum tahu hari apa, tanggal berapa itu hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi ketika kita sudah sekolah dari TK pun sudah tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia, di mana di hari itu para pemimpin kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Kita bebas dari penjajahan, kita bebas dari perbudakan, kita bebas dari segala hal-hal yang membuat kita menderita. Namun saat ini kita sudah merdeka. Amin Bapak Ibu. Ada yang belum merdeka? Ada yang belum merdeka? Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati Bapak Ibu, karena hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu, ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini karena temanya bulan Agustus adalah hari kemerdekaan, maka saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema merdeka. Merdeka dari apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, saya akan bawakan tema saya, yaitu merdeka dari kepahitan. Merdeka dari kepahitan. Dalam hati Bapak Ibu, saya pernah mengalami. Dalam hati kita semua, ya. Bohong Bapak Ibu kalau tidak pernah mengalami kepahitan, ya. Dalam kehidupan kita bohong. Saya lurus-lurus aja. Saya tidak pernah dendam. Saya tidak pernah marah. Bohong Bapak Ibu. Karena saya percaya kita sebagai manusia, kita pernah mengalami kepahitan. Kepahitan baik dengan teman-teman kita, kepahitan baik dengan keluarga kita, adik kakak kita. Mungkin, ya, sebagian kita kepahitan dengan orang tua kita. Dan mungkin juga, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang sudah menikah, kita pernah mengalami kepahitan terhadap pasangan kita, istri kita, suami kita, pasti kita pernah, ya. Yang sudah menikah, tapi yang belum menikah, silakan cepat-cepat menikah biar adik-adik bisa merasakan, ya. Merasakan bahwa dalam hidup itu tidak pernah dijauhkan dari kepahitan. Tetapi sebagai orang percaya, janganlah kita menjadi budak dari kepahitan tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun saya percaya kita semua sudah tahu apa itu merdeka, ya. Merdeka itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari perhambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka itu apa? Tidak terkena atau luput dari tuntutan. Artinya ketika kita berbuat kesalahan, kita tidak jadi dituntut, kita lolos gitu, ya. Jadi kita tidak jadi dihukum artinya gitu, ya. Dan yang ketiga, merdeka itu apa secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu apa? Tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi merdeka, ya. No problem, ya. Ada itu foto, ya, anak gendut yang no problem, ya. Merdeka gitu, ya. Jadi itu adalah arti dari kata merdeka. Ada banyak, ya, arti kata merdeka. Namun yang tiga yang saya sampaikan tadi itu adalah itu yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Rasul Paulus, merdeka itu apa, ya? Kita dimerdekakan dari hukum dosa yang membawa maut melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya menurut Paulus, kemerdekaan itu adalah kasih karunia. Karena kita telah ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia, ya. Kita merdeka dari kutuk dosa. Kita merdeka dari perbuatan-perbuatan kita, ya.
dari perhambaan, dari kutuk dosa, kita sudah dimerdekakan karena kasih karunia Kristus telah mati di kayu salib. Nah, menurut Paulus juga kemerdekaan itu merupakan kasih karunia melalui Yesus Kristus. Nah, merdeka dalam Kristus artinya kita hidup menjadi hamba Allah. Artinya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan hidup suka-suka kita. Kalau kita hidup dengan suka-suka kita belum merdeka, ya. Kita belum merdeka. Jadi ketika kita merdeka, kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Alkitab berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita buatan Allah, ya. Jadi kita merdeka karena kasih karunia. Kita menjadi hamba Allah, bukan kita hidup dengan suka-suka kita. Tadi di Efesus 2 ayat 10 berkata tadi, ya. Nah, hidup sebagai orang merdeka artinya juga adalah hidup yang penuh semangat serta keberanian, ya. Kalau orang sudah merdeka tidak pernah dia rasa takut. Kalau orang sudah merdeka pasti dia berani, ya. Berani melewati segala tantangan yang ada di depan. Berani menghadapi segala permasalahan hidupnya. Nah, itu karena orang sudah merdeka, ya. Nah, merdeka di masa kini. Wow, merdeka di masa kini artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebagai penerus bangsa, ya, karena para pahlawan kita sudah merebut kemerdekaan, mereka sudah berjuang. Akhirnya kita merdeka. Nah, kita yang ada di saat ini, kita generasi penerus, kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu melakukan hal-hal yang positif. Kita juga harus membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik, ya. Jadi tugas kita sebagai penerus bangsa, kita harus melakukan hal-hal yang positif dan kita juga harus membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, ya. Ada yang tahu tema kemerdekaan tahun ini? Wah, nggak ada yang tahu, ya. PR buat Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kemarin kita sudah merayakan, seharusnya kita tahu. Cari di Google, di rumah, oh iya ternyata ini, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, arti merdeka sebagai orang percaya itu ada 3, ya. Arti merdeka sebagai orang percaya, yang pertama, ketika kita merdeka, kita mengizinkan Kristus hadir dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita merdeka, kita mengizinkan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Itu kita bisa baca dalam Galatia 2 ayat 19. Yang kedua, hidup dalam kekuatan kasih karunia. Orang Kristen merdeka karena hidup dalam kekuatan kasih karunia. 2 Korintus 1 ayat 12. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dan yang ketiga adalah hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi arti merdeka bagi orang percaya ada 3, ya. Mengizinkan Tuhan hidup dalam kehidupan kita, ya. Dan yang kedua, hidup dalam kekuatan kasih Kristus. Dan yang ketiga, hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, 3 hal itu. Yang ketiga bisa kita baca di Galatia 5 ayat 25, ya. Hidup orang percaya yang merdeka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat, yang pertama kita bisa baca di dalam Efesus. Kitab Efesus ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Di sini sebagian besar anak STT pasti semua sudah hafal, ya. Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya bacakan buat kita semua. Efesus 4 ayat 31. Ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ayat yang pertama sesuai dengan topik atau tema saya, merdeka dari kepahitan. Yang pertama saya ambil dalam Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Bapak Ibu, ini di Alkitab loh Bapak Ibu disampaikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari kehidupan kita. Hendaklah dibuang dari antara kita, karena itu merupakan suatu kejahatan. Ya, jadi dibuang Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan disimpan di dalam hati. Kepahitan, kegeraman, apa semua itu jangan disimpan di dalam hati, dibuang Bapak Ibu. Ini ada di dalam Alkitab ya. Efesus 4 ayat 31. Dan satu lagi kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15, saya bacakan buat kita semua. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan ada akar pahit, ya. Kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita simpan kepahitan, kita simpan akar pahit dari berapa puluh tahun lalu sampai saat ini masih disimpan, menjadi sampah dalam kehidupan kita. Buang Bapak Ibu, ya. Kepahitan tidak baik ada dalam kehidupan kita, ya. Dibuang, dikeluarkan, jangan disimpan. Karena kalau kita menyimpan kepahitan, hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita akan selalu gelisah, selalu memikirkan orang yang membuat kita kecewa, selalu memikirkan orang yang membuat kita ada kepahitan. Buang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini kita akan belajar apa itu kepahitan. Kepahitan adalah kesukaran dan kesusahan. Kepahitan adalah kesusahan dan kesukaran. Di sini nyata-nyata artinya adalah kesukaran dan kesusahan. Jangan disimpan kesukaran, jangan disimpan kesusahan. Ya, nyata-nyata artinya kesusahan dan kesukaran. Atau ada rasa pahit, menyedihkan. Ngapain kita menyimpan-simpan yang sedih? Ngapain kita menjadi sedih? Ya, menyimpan kesedihan. Kepahitan juga artinya situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang sehingga membekas atau melukai hatinya sampai kapanpun. Ya, masalah berapa tahun lalu dengan adik kakak, masalah berapa tahun lalu dengan teman, masih dibawa sampai sekarang. Karena membekas, melukai hatinya, masih dibawa. Sudah pelayanan masih membawa, berapa tahun lalu punya. Tinggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggalkan. Itu hanya membuat kita susah, itu hanya membuat kita menderita kalau kita masih menyimpan kepahitan. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 tadi kita udah belajar ya, bahwa kepahitan itu adalah racun rohani. Wow, racun Bapak Ibu, bagaimana itu racun? Ketika kita tidak sengaja minum racun, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa tidak sadarkan diri, kita bisa sakit. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada akar pahit, ketika ada kepahitan, ada racun rohani dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak akan pernah nyaman, hidup kita tidak akan pernah ada sukacita kalau kita selalu menyimpan kepahitan. Karena itu adalah racun ya Bapak Ibu. Dan banyak orang saat ini melalui racun itu. Banyak orang saat ini mengalami racun itu. Terkadang kita sudah tahu kepahitan itu adalah racun, tetapi kita masih saja menyimpannya. Kepahitan adalah sebuah akar. Akar adalah sumber kehidupan. Ya, kita tahu ya, kalau kita menanam, kalau tanaman itu sudah tumbuh akarnya pasti akan subur. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyimpan kepahitan dalam kehidupan kita, kita siram terus. Itu bertumbuh, itu berbuah dan hasilnya tidak baik. Ya, jadi jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan akar yang pahit dalam kehidupan kita.
Saat ini banyak orang yang terluka. Tadi saya sudah katakan, baik kita terluka dengan pasangan kita, istri kita, suami kita, teman kita, saudara kita, adik kakak kita. Terkadang hanya masalah kecil, tetapi bisa membuat kita menderita. Kita tidak dihormatin aja sudah merupakan kepahitan. Wah, dia kan begini dan begitu, ngapain kita mau hormatin? Bapak gembala, ibu gembala, bapak penatua kan orang biasa, ngapain kita mau hargain mereka? Ngapain? Sama juga kok. Bapak ibu jangan lupa loh, bapak ibu saudara sekalian, gembala hamba Tuhan, penatua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi bukan kita harus hormatin, tapi kita hargai otoritas yang ada. Jangan suka-suka kita. Siapa sih? Masih saya lebih tinggi pendidikannya daripada bapak gembala saya. Masih saya lebih tinggi pendidikannya dari ibu gembala saya. Biasa aja kalau saya sama mereka. Nah itu akan menyimpan kepahitan. Akhirnya dibawa terus. Sampai ada bapak ibu saudara sekalian yang tidak mau mendengar khotbah dari gembala atau penatuanya karena kepahitan tersebut. Nah saya harap di Glow Cibubur tidak ada yang demikian. Ya. Jangan karena kita marah, kita tidak suka dengan gembala kita tidak suka dengan penatua, kita tidak suka dengan teman sepelayanan kita kepahitan, tidak mau ke gereja, tidak mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita melayani Tuhan bukan melayani gembala. Kita melayani Tuhan bukan melayani penatua, bukan melayani sekretaris, bukan melayani si ini si itu. Fokus kita kepada Tuhan. Jangan karena kepahitan tidak suka, karena mungkin waktu dulu ditegur tidak suka, kepahitan sampai sekarang disimpan-simpan. Kenapa tidak melayani? Waduh, saya lagi nggak enak sama si ini. Saya lagi nggak suka sama si ini. Bu, Pak, melayani itu harus penuh dengan sukacita. Ketika kita ada masalah dengan teman kita, dengan suami kita, dengan istri kita, bereskan. Jangan kita simpan menjadi kepahitan. Jangan kita simpan menjadi akar yang pahit dalam hidup kita. Karena kalau kita menyimpannya sampai kapanpun kita tidak akan pernah sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang masih bermasalah dengan orang lain, dengan siapapun, bereskan. Ya, bereskan. Terkadang kita memang tidak sengaja membuat orang lain tersinggung. Ya, terkadang kita tidak sengaja membuat orang sakit hati. Tetapi kalau kita diam, kita juga nggak tahu kalau orang itu marah sama saya. Kita kan nggak tahu kalau orang itu tidak suka sama saya. Ngomongin, jangan ngomong di belakang, di depan. Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Di belakang, itu kan si ini kan begini, itu kan si ini kan begini. Buang Bapak Ibu Saudara sekalian sikap yang demikian. Hari ini hari kemerdekaan. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Kita harus merdeka dari segala kepahitan. Jangan disimpan. Akan menjadi bumerang juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Bapak Ibu tidak suka dengan seseorang, ketika Bapak Ibu mau ke gereja, lagi hujan, udahlah, nggak usah ke gereja. Lagi sibuk, lagi gini, nggak usah melayani. Tetapi kalau ketika kepahitan itu kita buang, ketika kesusahan kita buang, apapun yang terjadi saya mau melayani Tuhan. Mau siapapun yang ada di gereja, mau apapun yang di gereja, saya hanya fokus kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu tolong jangan menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Karena yang susah sendiri kita ya. Saya mau bersaksi. Dalam hidup saya yang sudah mau 53 tahun, banyak hal yang saya alami. Seperti juga Bapak Ibu Saudara sekalian pasti mengalami. Saya jujur saya sering mengalami kalau mau dibilang itu kepahitan. Tapi buat saya, selagi saya tidak merugikan orang lain, dan selagi saya melakukan hal yang benar, dan orang tidak suka dengan saya, masa bodoh? Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita pikirkan hal itu terus, kita yang bingung, kita yang sakit, yang ono lagi seneng-seneng, kita mikirin dia.
Kenapa sih dia gak suka saya? Kenapa sih dia gak respon saya? Kenapa sih dia gak respect saya? Gak usah dipikirin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting yang kita lakukan sudah benar. Yang penting yang kita kerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Gak usah dipikirkan. Orang mau suka dengan kita, terserah. Orang gak mau suka, terserah. Yang penting kita suka dengan semua orang. Tidak pilih-pilih kasih. Karena di dalam hidup kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu bisa menyenangkan semua orang, Bapak Ibu akan menderita. Karena apa? Wow, saya kalau tidak ikutin si ini nanti dia marah. Tidak ikutin si ini nanti dia marah. Yang pusing kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi intinya pegang janji Tuhan. Kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Benar Bapak Ibu? Atau semua kita bisa menyenangkan semua orang? Bapak Ibu akan stres sendiri kalau Bapak Ibu berpikir kita bisa menyenangkan semua orang. Berjalan lurus saja Bapak Ibu. Kalau mereka tidak suka, terserah mereka ya. Kita lakukan yang terbaik, kita lakukan. Kalau masih wajar-wajar kita menegur, terus orang itu tersinggung, itu terserah dari orang yang bersangkutan. Yang penting yang kita lakukan itu sudah benar. Jangan menyimpan kepahitan. Ya, tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, bereskan. Jika kita ada masalah dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, bereskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya tidak ada yang mengganjal dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita mau ke gereja sukacita, wah saya kangen sekali ya mau nunggu hari Minggu karena mau ketemu teman-teman pelayanan, ketemu jemaat, ya senang karena kita plong, tidak ada yang menghambat, ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap orang yang sudah merdeka dari kepahitan? Kita akan belajar bersama-sama. Ya, orang yang sudah merdeka dari kepahitan, yang pertama sudah meminta pengampunan dari Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita mengalami kepahitan, pasti juga ada yang salah. Secara sadar atau tidak sadar, di dalamnya pasti kita ada salah. Minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, saya ini ada dalam kepahitan, tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan sehingga saya mengalami kepahitan. Saya tidak tahu kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu, tapi saya mau mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kesalahan saya Tuhan. Itu tandanya bahwa kita sudah merdeka dari kepahitan. Mohon ampun kepada Tuhan. Jangan sok tahu, saya tidak pernah berbuat salah, saya tidak pernah menyakiti dia, saya tidak pernah begini, saya tidak pernah begitu. Saya tidak perlu kan minta maaf kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Hari ini diajarkan, diingatkan bahwa ketika kita mau hidup dari kepahitan, kita mohon ampun pada Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya Tuhan, ampuni kesalahan saya Tuhan. Baik kata, baik sikap saya kepada orang lain, saya mohon ampun. Itu berarti kita sudah merdeka dari kepahitan. Kita sudah buang kepahitan yang ada dalam hidup kita. Ya, jadi buang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ada kepahitan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena itu adalah cara untuk bahwa kita sudah merdeka dari kepahitan. Minta ampun kepada Tuhan. Ya. Jangan merasa kita suci sendiri, kita kudus sendiri. Di sini belum ada yang kudus sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih adalah hamba dosa, ya. Yang kedua, sudah melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti dan mengecewakan dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada kakak adik kita, pada orang tua kita juga terkadang, kepada teman-teman kita. Lepaskan pengampunan kepada mereka, ya, seperti yang Tuhan ajarkan. Jangan kita, oh iya, saya sudah biasa-biasa kok sama dia, saya sudah mengampuni, tapi masih ada kepahitan yang di dalam hati kita. Itu artinya kita belum merdeka dari kepahitan, karena kita belum melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kita ingat Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya terhadapnya, ya, dia dijual, ya, dia dijual. Tapi apa respon dari Yusuf terhadap keluarganya, terhadap saudara-saudaranya? Dia melepaskan pengampunan karena Yusuf telah merdeka dari kepahitan. Dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya datang, dia jamin, ya, dia tidak menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Lepaskan pengampunan terhadap orang yang mengecewakan kita. Lepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti hati kita. Jangan disimpan Bapak Ibu Saudara sekalian, lepaskan. Ketika kita mau bertobat, kita mengampuni orang lain. Ketika kita sudah merdeka dari kepahitan, kita juga sudah mengampuni orang lain. Sebesar apapun, seberat apapun hal-hal yang mereka lakukan terhadap kita, lepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar supaya kita merdeka dari kepahitan. Lepaskan. Oke, saya ampuni. Memang berat. Saya dulu begini-begini, saya sampai jungkir balik, saya karena kamu. Saya sampai rugi, saya sampai begini, saya sampai begitu. Tapi saat ini, saya mau bebas dari kepahitan, saya mau melepaskan pengampunan terhadap kamu, ya, yang menyakiti saya, yang mengecewakan saya. Dalam hidup saya pernah yang benar-benar membuat saya sangat kecewa dulu, ya, di saat anak kami baru 1 dan kita belum menjadi gembala. Bapak Ibu, sangat berat. Dan itu jujur menjadi saya pahit. Saya simpen. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena saya simpan kepahitan itu, karena saya simpan kekecewaan itu, saya sering sakit. Saya pingsan karena vertigo. Saya sakit begini dan begitu. Karena apa? Masih ada kepahitan dalam hidup saya. Sangat berat, sangat berat. Karena hal itu tidak pernah saya bayangkan terjadi dalam hidup saya. Saya sakit berbulan-bulan. Yang rugi saya sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang melakukan, orang yang menyakiti saya mah, dia ketawa-ketiwi aja kali, dia senang-senang aja. Saya, yang karena saya tidak pernah berpikir, oh ini bisa terjadi, tapi terjadi. Nah, apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya orangnya dulu itu suka membalas. Lu bikin saya begini, ingat saya akan balas lebih dari itu. Tetapi dengan kita membalas, apakah kita bahagia? Apakah kita sukacita? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita membalas orang yang menyakiti kita, memang hanya sementara. Nah, ikan lu kan, bukan begini kan. Tapi setelah itu, tidak tenang juga kok. Masih aja kita mikirin. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, ada kelegaan dalam hati saya. Saya berpikir, ngapain saya mau mikirin, ngapain saya mau simpan kepahitan yang sakit saya, yang menderita saya. Saya lepaskan pengampunan, saya menerima, saya lepaskan. Saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dulu saya sakit mah sampai pingsan-pingsan, sampai
pokoknya udah kacau banget. Udah benar-benar sampai ke level yang sangat parah. Karena mah itu kan Bapak Ibu biasanya dari pikiran, stres. Saya dulu itu sampai kadang waktu itu masih terjadi, kita lagi retreat ya ke puncak. Apa Bapak Ibu yang terjadi? Mereka tuh yang pengerja yang ada, mereka mengurusin saya aja. Karena saya udah pingsan, udah gimana, nggak enak banget. Jadi kita mau pulang harus cari itu dulu, kasihan sebenarnya. Akhirnya kan kita merepotkan banyak orang, ya, karena masih disimpan sakit keluar, mas saya kambuh. Tetapi setelah saya berpikir, aduh, masa saya harus terus begini? Saya harus selalu merepotkan orang lain. Kemana-mana saya harus bawa obat. Pernah suatu kali saya kambuh lagi, Pak Gembala lagi di kantor. Dia bingung sampai dia, aduh gimana ya, Tambres ke rumah itu kan lumayan jauh ya. Ini gimana ya? Saya ke mall, saya udah pingsan, saya tidak bisa, mau berdiri pun saya tidak bisa. Saya telepon, saya juga bingung, terlalu jauh. Kalau mau sampai ke rumah pun terlalu lama. Apa? Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa dan orang yang di situ sudah bantu saya juga. Akhirnya Tuhan menolong, saya bisa pulang ke rumah. Nah, artinya memang kepahitan itu sangat sakit Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan disimpan. Sampah dalam kehidupan kita. Buang segala yang menyakitkan, buang segala yang mengecewakan. Ya. Kenapa hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kepahitan? Karena saat ini banyak orang yang mengalami kepahitan hidup, baik dari segala macam. Nah, saya mau mengingatkan bahwa kepahitan itu memang kita akan alami, tetapi kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita merdeka dari kepahitan itu. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan kita. Dan yang ketiga, bagaimana ciri orang yang sudah merdeka dari kepahitan? Yang ketiga, fokus pada kehendak dan maunya Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, fokus kepada Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan berperkara terhadap kita. Pasti kemuliaan demi kemuliaan akan kita hadapi asalkan kita fokus kepada Tuhan. Nah, ketika kita merdeka dari kepahitan, kita akan selalu fokus kepada Tuhan. Kita tidak fokus lagi dengan masalah kita. Kita tidak khawatir lagi dengan pergumulan kita karena ada Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, fokuslah kepada Tuhan, yang lain akan ditambahkan. Jangan fokus pada masalah kita, jangan fokus pada pergumulan kita, jangan fokus pada kepahitan kita, fokus hanya pada Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya. Tuhan, saya menyerahkan masalah saya. Tuhan, saya menyerahkan pergumulan saya. Suka-suka Tuhanlah. Apa yang Tuhan mau lakukan. Yang penting saya keluar dari pergumulan hidup. Itu orang yang sudah fokus. Ya, jangan orang yang belum fokus, belum merdeka dari kepahitan, baru itu sedikit aja, aduh Tuhan gimana sih? Saya kan sudah begini, saya kan sudah begitu, kok saya masih menghadapi masalah, kok saya masih menghadapi pergumulan. Komplain kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merdeka dari kepahitan, kita pasti akan fokus pada kehendak Tuhan. Amin. Mau fokus kepada Tuhan? Amin. Kita semua harus fokus pada kehendak Tuhan. Kita fokus pada firman Tuhan. Firman yang diajarkan itu benar. Ya dan amin. Ya, firman Tuhan ini. Ya dan amin. Karena sentralnya adalah Allah sendiri. Tidak ada yang bohong, tidak ada yang nipu-nipu di dalam Alkitab ini, tetapi adalah benar, yes dan amin. Ya. Fokus pada kehendak Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus pada kepahitan kita.
Ya, tinggalkan kepahitan kita, tinggalkan masalah kita. Tidak usahlah menyimpan-nyimpan. Bereskan Bapak Ibu dengan orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami kepahitan. Bereskan. Jangan fokus pada diri sendiri. Fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada diri sendiri, kita akan kecewa. Kita akan mendapat akar pahit lagi kalau kita fokus pada diri sendiri. Karena apa? Kalau kita fokus kepada diri sendiri dan kita merasakan atau menghadapi yang kita tidak suka, kita akan merasakan kepahitan lagi. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Maunya Tuhan apa? Suka-sukanya Tuhan aja. Agar supaya hidup kita nyaman, hidup kita damai, hidup kita bahagia, hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan semangat. Semangat kuliah, semangat sekolah, semangat melayani Tuhan, semangat bekerja, semangat berbisnis, semangat yang lain. Tinggalkan, lupakan kepahitan. Saatnya kita merdeka dari kepahitan hidup. Tinggalkan yang sudah berlalu. Kita memandang ke depan karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di depan kita nanti, ya. Fokus kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, ya. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam khotbah saya yaitu kepahitan bagaikan tanaman. Ia berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Diri kita bukan akar pahit, namun diri kita adalah rangkaian kasih karunia Allah. Jadi ketika kepahitan ada dalam hidup kita, kita buang. Ya, karena kita sadar diri kita adalah kasih karunia Allah. Kepahitan cabut dari kehidupan kita sampai ke akar-akarnya. Dan biarlah hidup kita lebih mendekat dan merangkul kasih karunia Allah. Biarlah hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Biarlah hidup kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang telah hamba sampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia. Kami semua jemaat Tuhan, baik ada yang di gereja maupun yang ada di rumah, kami dikuatkan, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami semua, kami bisa merdeka dari kepahitan. Kami mau meninggalkan kepahitan-kepahitan. Kami meninggalkan kekecewaan-kecewaan di masa lalu. Kami mau datang, kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kami Bapa. Dan biarlah dalam hidup kami hanya ada kedamaian, dalam hidup kami hanya ada sukacita, dalam hidup kami hanya ada semangat yang Tuhan berikan buat kami dalam kami menjalankan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan saat ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting terkait dengan informasi pelayanan gereja. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada seluruh jemaat yang datang beribadah di Glow Cibubur Community. Pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, ojek online, pemulung, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang ada. Ibadah raya
Sunday Service Glow Cibubur Community pada tanggal 27 Agustus 2023 seperti biasa jam 10 pagi di Ruko Concordia Trafalgar Blok SRC 15 yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Bapak PDP Ronald Rengku sebagai pelayan firman. Gembala sidang, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Rengku Tilaar bertepatan hari ini tanggal 20 Agustus 2023, dan ayat firman yang di renungan firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat yang 14. Demikian firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ibadah STK, ibadah persekutuan keluarga sorga di keluargaku pada tanggal 27 Agustus hari Minggu 2023 selesai ibadah raya jam 1 siang yang akan dilaksanakan secara onsite. Ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online bersama hambanya Bapak Pendeta Indra Sigar Laki, dapat diikuti melalui YouTube channel Indra Sigar Laki, Facebook Indra Sigar Laki Reels, dan Instagram Indra_Sigar Laki Reels, dan tentunya TikTok PS Indra Sigar Laki. GCC Community Bazar Food dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan gereja, kami mengadakan Bazar Food, dan kegiatan ini dengan sistem open PO dan ditutup PO setiap hari Jumat. Harga PO belum termasuk ongkos kirim, dan pengiriman hari Minggu, khusus hari Minggu, pengiriman dari gereja di kota wisata. Dalam upaya penggalangan dana sarana dan prasarana gereja, gereja mengadakan kupon menabur berkat berhadiah dengan harga kupon sebagai berikut: 10.000 per lembar atau 1 juta satu buku berisikan 100 lembar nomor kupon undian. Bapak Ibu saudara-saudari dapat membelinya setelah ibadah selesai di pintu gereja, dan besar harapan kami kiranya Bapak dan Ibu saudara sekalian dapat berbagi berkat bagi gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan hadiah-hadiah ini berupa TV, microwave oven, kompor 2 tungku dan kulkas, vacuum cleaner dan air purifier, tap, dan lain-lain. Selanjutnya 10 Days Israel at Sukkot Day yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 23 Oktober 2023, kerjasama Glow Fellowship Center dengan GSJS yang akan didampingi dan dipimpin oleh senior pastor kita Bapak Pendeta Gilbert Lumendong dan Pastor Daud Tony serta Pastor Michael Gunawan. Selanjutnya pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin didoakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor telepon 0812 1022 7507 langsung dengan Bapak ataupun Ibu Gembala. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur diakonia pengadaan gedung gereja dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 57259721111 atas nama GB Glow FC Cibubur. Selanjutnya persembahan persepuluhan pelayanan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 740-1488-999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian dapat memberikannya melalui kotak persembahan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan ketika kami sudah menerima berkat firman Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ogni Sigar Laki,
Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan menjadi kekuatan bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan sungguh kami bersuka cita pada hari ini ya Bapa, ketika penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi bangsa dan negara kami, ketika kami boleh merayakan kemerdekaan kami di usia yang ke-78 tahun. Kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga juga Tuhan kami, masyarakat Indonesia, boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami akan siap memberikan yang terbaik melalui persembahan yang ada. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Persembahan ini dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi dengan sukacita. Haleluya. Sanggup kita bangkit berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan selamanya, dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya, selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami sadar betul tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melihat jalan keluar dari setiap masalah kehidupan kami. Karena hanya di dalam Tuhan ada jaminan jalan keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan setiap persoalan-persoalan kami dapat terselesaikan. Karena bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Dan biarlah hari ini bukan seperti ibadah minggu biasa. Hari ini kami dimerdekakan dari kepahitan, dari sakit hati, dari kekecewaan, dari apapun yang mengotori hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini hati kami bersih. Kami merdeka ya Tuhan dari ikatan dosa apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, basuh hidup kami. Beri kami hati yang baru,
hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bahkan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan bersama, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan pelayanan altar, persembahan persepuluhan, baik itu melalui kotak maupun melalui transfer bank ya Tuhan. Kami memberinya dengan tulus hati karena kami sadar betul Tuhan sudah memberkati kami, dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berikan dalam pekerjaan Tuhan tidak sebanding dengan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami terus mau belajar taat, kami terus mau belajar bersyukur untuk apapun yang kami hadapi, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, menuntun kami, apapun kendaraan yang kami gunakan, biarlah kami boleh tiba dengan selamat ya Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Tetapi sebelum berpisah kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Di masa-masa persiapan pemilu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keamanan, kedamaian terus terjadi, terus terjaga di bangsa ini ya Tuhan. Jika ada kelompok-kelompok tertentu, ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengacaukan ya Tuhan kedamaian di Indonesia ini, kami tolak niat jahat mereka. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan gagalkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia, berkati pulaunya, berkati lautnya, berkati udaranya, bahkan berkati seluruh masyarakat Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, kabinet menteri, di MPR, DPR ya Tuhan, saudara-saudara kami di keamanan, baik itu TNI, Polri, Jaksa Agung, Hakim, pemimpin daerah, bahkan sampai pemimpin terendah sekalipun. Kami percaya mereka ada di sana karena Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat-Mu atas mereka, sehingga mereka dengan penuh tanggung jawab, karena takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami rindu Indonesia maju, kami rindu Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dimuliakan. Bahkan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela, gereja-gereja Tuhan saling bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung, sehingga pada saatnya nanti setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Khususnya gereja Glow Fellowship Center ini juga Tuhan yang memberkati. Ada kerinduan ya Tuhan untuk tempat yang lebih baik, tempat yang lebih luas ya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan nyatakan kasih-Mu. Tuhan jawab setiap apa yang kami panjatkan kepada Tuhan, doa-doa kami, dan kami percaya tidak mustahil bagi Tuhan. Biarlah gereja Glow ini ya Tuhan lebih, Tuhan percayakan lagi jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi untuk kami layani ya Tuhan, sehingga setiap orang yang Tuhan yang boleh datang beribadah, mereka tetap terus beriman kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Bapak juga berdoa buat Pak Ronald, Bu Mary yang ulang tahun pernikahan tepat pada hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, berdoa, bersyukur 1 tahun sudah tambahkan usia pernikahan mereka, biar keluarga mereka semakin harmonis, semakin manis. Ada anggur manis dari Tuhan yang terus mengalir atas keluarga ini. Ada kebahagiaan yang senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga, dan biarlah Tuhan yang memberkati Pak Ronald, Bu Mary, bahkan seluruh anak-anak dan orang tua. Pakai mereka ya Tuhan menjadi hamba-Mu, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat worship leader, singer, pemain musik, siapapun kami yang melayani hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ada upah, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Dan biarlah api pelayanan ini terus berkobar bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, hamba tidak mengerti apa masalah pergumulan mereka hadapi. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan,
yang membutuhkan pertolongan karena menghadapi masalah yang begitu sulit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Tuhan berikan jalan keluar, menolong kehidupan mereka. Bahkan yang kekurangan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan bukakan rezeki hari lepas hari, tidak kekurangan makan dan minum. Segala kebutuhan mereka Tuhan yang mencukupkan. Yang punya usaha Tuhan berkati, usaha mereka semakin lancar. Yang bekerja Tuhan berkati sehingga mereka pun mendapatkan promosi yang baik. Sehingga anak-anak Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itulah janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati, mengerti kuasa dan otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan memuliakan Dia. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki kerinduan untuk membawa damai tengah-tengah rumah tanggamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhanlah yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati bisnis kita, usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita. Mulai saat pagi menjelang siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya, terima, ku terima sekarang, terima kemenangan darimu. Ayo sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanmu. Bersepakat percaya kuasanya, terima kuasanya, ku terima, terima, ku terima, mari terima, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya, ibadah telah selesai. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Merdeka.